Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat puluhan gempa susulan terjadi setelah gempa 6,7 mengguncang Palu dan sekitarnya. Pemantauan terus dilakukan BMKG untuk mengetahui perkembangan aktivitas kegempaan. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG mencatat sebanyak 71 gempa susulan terjadi setelah gempa bumi berkekuatan magnitudo 6,7 mengguncang wilayah Palu dan sekitarnya di Sulawesi Tengah. Gempa utama terjadi pada Selasa pagi dengan pusat gempa berada di sekitar 42 km tenggara kota Palu pada kedalaman 16 km. Guncangan gempa dirasakan di sejumlah wilayah di Sulawesi Tengah dengan kekuatan yang berbeda-beda. Wilayah Palolo di Kabupaten Sigi menjadi daerah yang mengalami guncangan paling kuat. Sementara itu warga di Torowe, Parigi Selatan, Kota Palu, dan Sigi Biromaru juga merasakan getaran cukup kuat akibat gempa tersebut. Selain menimbulkan kepanikan warga, gempa juga menyebabkan kerusakan bangunan di sejumlah daerah terdampak. Kabupaten Sigi menjadi wilayah dengan dampak kerusakan paling besar. Direktur Gempa Bumi dan Tsunami BMKG Wijayanto menjelaskan, gempa tersebut dipicu oleh aktivitas sesar Sausu. Menurutnya, kawasan Sulawesi Tengah memang memiliki banyak sesar aktif seperti sesar Sausu, sesar Ampana, dan sesar Palu Koro. BMKG menilai aktivitas pada satu sesar aktif umumnya terjadi secara langsung memicu gempa besar pada sesar aktif lain di sekitarnya. Jika terjadi pengaruh, biasanya hanya memicu gempa-gempa kecil. Memang di daerah Palu itu banyak sekali sumber gempa atau sesar-sesar aktif seperti di sesar Sauso, di situ ada sesar Ampana, ada sesar Palu Koro, itu banyak sekali. Dan tentunya dengan sesar-sesar aktif ini biasanya tidak memicu aktivitas sesar di sekitarnya ya. Jadi misalkan nanti memicu sesar di sekitarnya bukan berarti nanti akan memicu gempa yang lebih besar. Tentunya nanti hanya memicu gempa-gempa kecil saja. Dan kita masih memonitor, kita evaluasi terus aktivitas gempa susulan, distribusinya kemana. Nanti kita bisa lihat, kita bisa petakan secara spasial apakah arahnya tetap di pusat gempa itu sendiri atau nanti akan menyebar ke wilayah di sesar Ampana apakah sesar Palu akan terus kita monitor terus-menerus, bukan hanya 24 jam ini saja, tapi nanti terus-menerus kita pantau sampai nanti kita dapatkan hasil kelurahannya sampai kondisinya stabil lagi. Demikian. BMKG memastikan gempa bumi ini tidak berpotensi menimbulkan tsunami. Hasil pemantauan pada sejumlah stasiun pasang surut laut menunjukkan kondisi perairan tetap stabil tanpa adanya kenaikan muka air laut yang signifikan. BMKG mengimbau masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah percaya pada informasi yang belum terverifikasi, serta terus mengikuti informasi resmi terkait perkembangan gempa susulan. Tim Liputan, Eljon Media melaporkan.